Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matil imanil Islam. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 08 Senayan, yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan majelis guru, yang saya hormati Bapak Komite Sekolah, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak PPD, serta yang saya banggakan dan yang saya sayangi anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah senantiasa anugerahi kita nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa sama-sama hadir di ruang kelas 6 ini guna menyelenggarakan acara yang ini menyambut 1 Muharram. Salawat dan salam mari kita sampaikan dan kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita berbanyak salawat kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat darinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon ampun kepada Allah dan saya minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sekiranya nanti dalam penyampaian saya ini ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang pas. Karena baru pertama kali inilah saya memberanikan diri tampil untuk mengisi tausiah ini. Karena di sekolah saya yang di Dapur, ya, Bapak Ibu, kalau kami mengadakan acara ini, kan guru agamanya perempuan, jadi dia selalu mengundang para penceramah-penceramah yang ada di Dapur. Jadi pas saya di sini, saya pun tak segelak lagi lah kalau tunjuk. Walaupun kata orang Melayu, tak ada rotan akan menjadilah. Itulah. Dan kepada anak-anak bapak yang bapak sayangi, tolong nanti setiap materi yang Pak sampaikan ini nanti akan ada pertanyaan. Setiap materi yang Pak bilang ini akan ada pertanyaan, dan sudah Pak sediakan hadiah. Sudah Pak sediakan hadiah nih. Apabila bisa menjawab, akan Pak kasih hadiah, walaupun nilainya tidak besar. Pak mohon agar kamu mendengar dengan baik, walaupun tidak besar, cukuplah ini untuk beli nasi. Pak nanya dengan anak semuanya, anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, siapa yang di sini yang sudah tahu apa itu 1 Muharram? Tahu? Yang tahu angkat tangan, cepat angkat tangan. Yang tahu apa itu 1 Muharram? Angkat tangan. Yang berani? Tahu 1 Muharram itu apa? Ya, 1 Muharram itu kita hari apa nak? Hari apa? Hari mantap. Hari tahun baru Islam.
Kita sebagai umat Islam, sebagai agama Islam, kita harus mengetahui, kita harus tahu tahun baru kita ni, setiap 1 Muharram itu adalah tahun baru kita. Kita jangan pula macam zaman dulu, kita cuma mengadakan perayaan 1 tahun baru Januari Masehi. Kita cuma tahu itu je. Setiap malam Januari jam 12 malam kita begadang, menunggu sampai subuh. Ada yang duduk nongkrong sampai subuh. Ada yang bakar-bakar, entah bakar ikan, bakar ayam, bakar duit. Mungkin nanti ada bakar rumah nanti, ada yang bakar rumah. Ada yang bakar rumah. Semua itu tidak pernah diperintah oleh Nabi. Nabi kita tidak pernah menyuruh kita mengadakan hal-hal demikian. Siapa yang kenal dengan Nabi? Siapa yang kenal dengan Nabi? Nabi kita kenal. Siapa yang kenal dengan Muhammad? Yang tahu kenal di mana? Pernah jumpa dengan Nabi? Siapa yang kenal Nabi? Kenal di mana? Pernah jumpa di Limas? Pernah? Pernah jumpa di terminal Nabi? Kita kenal Nabi menurut kita kenal Nabi dari sejarah Nabi. Kita kenal Nabi dari Nabi dilahirkan, sampai Nabi tumbuh remaja, sampai Nabi menikah pada usia yang ke 25 tahun, menikah sama Siti Khadijah, dan sampai Nabi diangkat menjadi Rasul usia berapa? Usia ke 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Tolong dengar nanti ada pertanyaan, nanti ada pertanyaan akan ada dia, Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia ke 40 tahun, dan Nabi meninggal pada usia yang ke 63 tahun. Itulah kita tahu Nabi lah, Nabi kita malah menganjurkan kita macam inilah, kita mendengar tausiah, kita membaca Al-Quran, kita berbuat baik kepada orang-orang. Itulah yang disenangi oleh Nabi. Bila anak-anak bapa yang bapak banggakan, Pak nak bertanya dengan kalian di sini, siapa yang tahu nama-nama bulan Masehi? Anak-anak, bulan Masehi, Januari, Februari. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa anak-anak? Januari, Februari, siapa bisa? Adina. Siapa? Ya tu. Lagi? Juli, September, Desember. Terima kasih. Tepuk tangan buat Yulianto. Kita ni harus tahu nama-nama bulan. Sekarang ni siapa yang tahu bulan-bulan Islam, langsung Pak kasih hadiah. Siapa yang tahu nama-nama bulan-bulan Islam, langsung Pak kasih ini, langsung Pak serahkan. Dimulai dari Muharram, Safar, suruh lagi. Yang tahu bulan-bulan Islam, cepat. Angkat tangan. Gini. Okey, Pak bilang dulu Kamu dengar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Cepat lagi. Cepat. Langsung aja ni. Cepat. Tak apa. Mau ulangi lagi Yang bisa menyimak langsung ke sini. Pertama Muharram. Kedua Safar. Ketiga Rabiul Awal. Habis itu Rabiul Akhir. Habis itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Cepat. Hati-hati. Langsung ni, masa dia.
Semua yang bisa? Tak bisa kan? Kalau bisa hangus lah. Tak ada hadiah dia hangus. Nanti Pak Rusli jawab nih. Hadiah itu di rokok gitu. Bela anak bapak yang bapak banggakan, bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bulan yang Allah anggap suci. Dengar tuh, dengar. Bulan yang Allah anggap suci. Bulan Muharram adalah termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Muharram adalah termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dengar anak, pertama bulan Zulkaidah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat bulan Rajab. 4 bulan inilah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama Zulkaidah, Zulhijjah, Rajab dan Muharram. Tolong dengar nak, nanti ada pertanyaan nanti Mengapa bulan Muharram ini sangat dimuliakan oleh Allah? Mengapa? Karena di dalam bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang sangat besar. Apabila kita kerjakan, pahalanya berlipat ganda. Amalan yang pertama iaitu kita disunahkan untuk berpuasa. Kita disunahkan untuk berpuasa. Sebagaimana yang di hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Itu hadis riwayat Muslim, sangat sahih. Dengar anak, dengar semuanya. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Syawal, di bulan Muharram. Siapa di sini kemarin yang puasa Ramadan? Siapa? Yang puasa Ramadan habis sebulan? Mantap, Yang buang sehari? Yang buang sehari? Apa buang? Sakit? Yang buang 2 hari? Tak ada? Yang buang 2 hari? Ada? Yang buang 3 hari? Yang tak puasa sama sekali ya? Ada yang tak puasa sama sekali? Sampai 6 ada? Tak ada mungkin Bagus. Jadi semua puasa Kepada anak bapa yang kelas 1, 2, 3 yang tak bisa puasa penuh, itu bisa puasa sampai jam 12 saja Kalau tak mampu kita untuk melatih diri. Kalau tak kita mulai dari sekarang, kelaklah besar terbiasa kelaklah besar tak puasa. Makanya kita dilatih dari kecilnya untuk berpuasa. Di bulan Muharram ini ada 2 puasa, ada 2 puasa yang disunahkan oleh Nabi, yaitu puasa di tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Dengar ada 2 puasa yang disunahkan oleh Nabi, yaitu puasa di tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Pada tanggal 9 Muharram itu namanya hari Tasu'a. Pada 10 Muharram itu namanya hari Ashura. Ingat, pada tanggal 9 Muharram namanya puasa Tasu'a, dan tanggal 10 Muharram namanya puasa Ashura. Sesuai dengan hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di dalam hari Ashura atau di bulan Muharram, seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh. Bayangkan kita puasa cuma sehari je, ganjarannya itu seakan-akan kita berpuasa selama setahun. Itu pada hari Ashura, tanggal 10 Muharram. Semoga nanti InsyaAllah atau hari Minggu atau hari Senin kita berpuasa karena pada tanggal tersebut adalah hari-hari yang disunahkan. Tanggal 9 hari Tasu'a, 10 hari Ashura. Bila anak bapak yang bapak banggakan, selain amalan puasa di bulan Muharram,
Juga di bulan Muharram kita dianjurkan untuk menyantuni siapa? Menyantuni? Kita disuruh menyantuni siapa? Menyantuni Pak? Bukan? Menyantuni ibu kepala sekolah? Hah? Menyantuni guru-guru? Kita disuruh menyantuni anak ya? Anak yatim. Siapa itu anak yatim? Anak yang tidak mempunyai bapak. Kita dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Di sini ada anak yatim? Tak ada. Siapa anak yatim? Maaf ya, Pak tak tahu. Siapa anak yatim yang tak punya bapak? Siapa? Kelak bapak Siapa nama dia tu? Ya. Kita dianjurkan untuk satu orang anak yatim. Nanti ke bapak Oh ada, berarti tak ada anak yatim. Anak yatim tu tak punya bapak. Tak punya bapak anak yatim. Oh ada semua sini ya tu. Amalan yang kedua itu kita dianjurkan untuk menafkahi anak yatim. Amalan yang ketiga, apa amalan ketiga? Kita disunahkan untuk melapangkan makanan. Tahu? Kita disunahkan untuk melapangkan makanan, untuk berbagi makanan ke tetangga, ke keluarga kita. Kita masak makanan yang spesial kalau malam ni. Kalau biasanya kita buat bubur Asyura jangan pula kita buat makanan yang sering kita makan, macam senggang, ikan goreng, lada, dan gulai, itu sering kita makan pada Asyura ni kita buat yang spesial lah untuk keluarga kita lah ya. Dengarlah semua mereka tu. Dengar. Apa amalan yang di bulan Muharram ni? Pertama apa? Berpuasa. Yang kedua menafkahi anak yatim. Yang ketiga kita disunahkan untuk melapangkan makanan, untuk berbagi makanan. Selain amalan di bulan Muharram, dengar nanti ada kuis, ada pertanyaan, nanti ada kuis. Dengarkan semua. Selain amalan di bulan Muharram ni ada juga peristiwa-peristiwa yang penting lah. Ada juga peristiwa-peristiwa penting yang untuk kamu ketahui. Yang pertama, peristiwa pengampunan taubat Nabi Adam setelah dikeluarkan dari syurga karena godaan syaitan. Nabi Adam kita dulu sama isteri dia siapa? Siti Aminah. Siti Maimunah bukan? Siti apa? Siti Maisyarah. Siti apa? Siti Hawa. Nabi Adam dulu sama Siti Hawa tinggal di surga. Mengapa dia dicampakkan Allah ke bumi ini? Mengapa? Apakah Nabi itu berbuat dosa, mencuri? Apakah dia berbohong? Mengapa dia dimasukkan ke bumi ini? Mengapa? Karena dia memakan apa? Buah yang dilarang oleh Allah. Itu kita baca dalam sejarah Nabi Adam. Dia makan buah yang dilarang Allah. Buah apa nak? Buah apa? Buah manggis bukan? Buah jambu. Apa? Manggur bukan? Manggur. Dia makan buah kuldi. Makan buah kuldi. Dia cuma makan buah kuldi. Allah marah apalagi kita yang tidak solat. Kita punya azan, kita main game, kita nonton film Filipin, mak suruh ngaji, tak ngaji. Macam mana Allah tak marah? Kalau kita mungkin Allah nak menyampak ke bumi, campak ke neraka tau. Tak? Kalau tak masuk neraka, kita harus menjalankan perintah Allah. Apabila punya azan masjid, pergilah kita masjid. Bukan lama solat, paling lama 7 minit. Paling lama tu. Kita main game berjam-jam, tahan. Itu peristiwa yang pertama. Ingat Peristiwa yang kedua iaitu penyelamatan Nabi Nuh dari banjir
bah. Tahu banjir bah? Banjir bah bukan banjir kecil-kecil nak. Banjir yang besar. Itu Pak baca dalam cerita Nabi Nuh. Banjir itu mempunyai ketinggian 6,7 meter dari permukaan gunung. Bayangkan gunung. Bukan tinggi rumah, tinggi Borneo, tinggi gunung. 6,7 meter dari permukaan gunung. Itu bukan waktu sehari dua hari, bukan seminggu, bukan sebulan. Berapa lama banjir bah itu? Pada zaman Nabi Nuh. Selama 150 hari, lama dia. Baru air itu surut. Surut. Mengapa Nabi Nuh selamat? Karena dia mendapat pertolongan dari Allah. Dan yang Pak tanya dengan kalian, apa sebab Allah menurunkan banjir bah pada waktu itu? Mengapa Allah menurunkan banjir bah? Kenapa? Karena kaum di sana tidak patuh pada Nabi Nuh. Dia selalu menolak ajakan Nabi Nuh. Nabi Nuh suruh beribadah, tak ada. Nabi Nuh suruh berbuat baik, tak ada. Makanya turun murka Allah, turun azab dari Allah. Allah turunkan hujan yang begitu lebat sehingga jadilah banjir. Ya, Pak harapkan semoga di kampung kita ni selalu mendapat keberkahan dari Allah ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita meramaikan masjid. Dengan cara kita meramaikan masjid. Kalau bukan kalian yang meramaikan, siapa lagi? Kalian adalah generasi penerus nak. Generasi penerus. Kalau ada orang azan, turunlah ke masjid sebentar ya. Kalau kita takut nanti kampung kita ni Allah datangkan bencana makanya kalau kita ingin kampung kita ni berkah, dapat lindungan dari Allah, kita ramaikanlah masjid. Kita berbanyak baca Al-Quran, kita berbuat baik, insyaAllah kampung kita aman. Dan selanjutnya yaitu peristiwa yang ketiga, yaitu penyelamatan Nabi Ibrahim dari api. Dari api yang mau membakar itu. Siapa yang pernah dengar cerita Nabi Ibrahim? Siapa nama raja yang membakar Nabi Ibrahim? Raja apa? Raja Namrud. Raja Namrud adalah raja yang sangat kejam. Raja yang sangat kalau pada waktu itu kalau ada lahir anak laki-laki, kalau ada lahir anak laki-laki, langsung anak itu dibunuh. Langsung anak itu ditanam hidup. Sangat kejam Raja Namrud ya. Dan setelah Nabi Ibrahim lahir, atas izin Allah, ibunda Nabi Ibrahim membawa Ibrahim ke dalam sebuah gua. Disitulah Nabi Ibrahim dibesarkan sampai dia tumbuh dewasa dalam gua. Singkat cerita, setelah Nabi Ibrahim dewasa, dia melihat kaumnya itu menyembah apa? Menyembah berhala. Apa itu berhala? Tahu berhala apa berhala tu? Kue tak? Bukan. Apa berhala tu? Masih dagang. Apa berhala tu? Berhala adalah sebuah patung yang dibuat sendiri, habis itu disembah sendiri. Macam mana? Nabi Ibrahim tidak suka, makanya dia hapuskan patung itu, dia hancurkan patung itu. Melihat hancurnya patung, Raja Namrud marah, lalu dia suruh anak buah menangkap Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim kena tangkap. Lalu kata Raja Namrud, bakar dia. Apakah Nabi Ibrahim hangus dibakar? Apakah mati? Nabi Ibrahim tidak mati. Dia memanjatkan doa. Tahu doa yang apa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim? Tahu? Waktu dia mau dibakar, dia berdoa. Apa doa dia? Apa doa dia tahu? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang menjadi
dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kalau yang itu juga, kalau kalian ada bahaya kan, minta pertolongan kepada Allah. Apa doa tadi? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Selain peristiwa tentang Nabi di bulan Muharram, ingat juga peristiwa yaitu Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Allah menciptakan malaikat. Tahu tugas Jibril apa? Keenam. Apa tugas Jibril? Menyampaikan wahyu, bagus. Apa tugas Mikail? Apa tugas Mikail? Ini Mikail ni begini, Mikail. Nih, kopi ada aqua ni Mikail. Apa tugas Mikail? Apa? Memberikan rezeki buat semua makhluk. Bukan kita je, semua makhluk gitu. Kamu kopi tadi, kamu minum teh, makan kue tu, Mikail yang ngasih. Atas izin Allah. Apa tugas Israfil? Israfil meniup sangkakala. Nanti kiamat besar nanti. Apa tugas Israel? Israel apa tugasnya? Bukan sukar jadi Israel. Negeri nyawa kita. Negeri nyawa. Kita dia tugasnya mencabut nyawa. Mencabut. Ini dalam hadis Nabi Pak baca dari riwayat dari Abdullah bin Abbas. Itu Nabi kita bersabda, malaikat maut ni mendatangkan kita tu sehari 70 kali. Malaikat maut tu mendatangkan kita, tengok untuk kita tu sehari 70 kali. Berani tak? Tak takut? Pagi, siang, subuh, malam dia datang kita. Apabila sampai masuk, dicabut nyawa. Berani? Kalau bekal kita sikit, kita takutlah. Kalau amal kita banyak, kita berani. Kita nak balik ke kampung akhirat harus banyak bekal. Harus banyak amal. Contoh gini nak. Kamu nak ke Tanjung Pinang, nak ke Tanjung rencana nak 3 hari di Pinang, tapi bawa duit cuma 300,000. Nak Pinang 3 hari tapi bawa duit 300,000. Beli tiket 100 lebih. Jadi sisa duit 100 lebih. Cukup 3 hari di Pinang. Cukup. Nak makan, nak minum, nak hotel lagi, transportasi, habis bekal. Jadi kalau habis bekal kita sengsara. Kita sengsara. Begitu pula kalau kita di akhirat. Kalau bekal kita sikit, kalau amal kita sikit, apa kita mampu nak? Makanya di bulan Muharram ni Pak mohon kalian kita rubahlah. Dari masa kita malas solat, kita menjadi rajin. Dari kita malas ngaji, kita semangat untuk membaca Al-Quran. Peristiwa yang terakhir iaitu peristiwa yang terakhir. Allah menciptakan, dengar tak? Ini peristiwa yang terakhir ni apa sebenarnya? Yang terakhir Allah menciptakan bumi, langit, surga dan neraka. Pada bulan Muharram Allah menciptakan bumi, langit, surga dan neraka. Kalau bumi, langit mungkin kamu dah tahu. Kalau surga neraka tahu tak? Pernah tengok? Pernah tengok surga? Belum. Nak pilih mana kalau orang suruh pilih? Surga neraka? Siapa yang pilih neraka? Tangan. Yang nak pilih neraka, angkat tangan. Yang nak pilih surga? Siapa yang pilih surga? Mantaplah pilih surga. Kalau kita nak pilih surga, kita harus apa? Harus apa nak? Rajin apa? Harus rajin? Harus rajin menjalankan perintah Allah. Harus rajin beribadah. Harus rajin ke masjid. Tidak boleh melawan orang tua. Tidak boleh melawan orang tua. Tidak boleh melawan guru. Harus hormat dengan guru. Harus menyayangi adik. Ya, itulah modal kita untuk masuk surga. Pak kira hanya inilah tausiah singkat yang bisa Bapak sampaikan. Yang baik itu datangnya dari Allah.
yang tak baik itu datang dari diri Pak pribadi. Dan saya pun mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu sekiranya ada kata-kata yang kurang pas, ada kata-kata yang menyinggung perasaan, saya mohon dimaafkan. Pak lupa sebelum Pak tutup, Pak akan memberi pertanyaan. Pertanyaannya adalah untuk kelas 1 3 Pak pisahkan Pak kenal Pak pisahkan. Ini Pak beri pertanyaan untuk anak kelas 1 2 3 dulu. Yang Pak kenal jangan jawab. Ini untuk 1 2 3. Yang bisa angkat tangan. Kalau Pak kenal diam dulu. Ini untuk 1 2 3. Untuk guru-guru terakhir. Untuk guru terakhir. Nah, dengarkan. Kelas 1 2 3. Bibu kalau tengok bu, siapa yang dulu angkat tangan? Kalau tengok, siapa yang dulu angkat tangan? Siapa yang dulu angkat tangan? Lah, kelas 1 2 3. Pertanyaan pertama. Ini banyak di sini, siapa nama nabi yang tidak hangus dibakar? Siapa? Kelas 1 2 3. Angkat tangan. Cepat. Nabi yang tidak hangus. Sini. Barang. Ya. Dikasih tahu. Jadi hangus. Hangus. Kelas 4 itu diam. Ini kan kuis pertanyaan. Ya. Apa ulangi lagi soal batal, Mos. Siapa nabi yang dahulunya tinggal di surga? Angkat tangan. Nabi yang dulu tinggal di surga siapa? Angkat tangan. Tadi Pak bilang tadi apa? Materi tadi. Kalau yang dengar bisa jawab. Nabi apa? Cepat. Jangan ada yang tahu Angkat tangan. Nabi apa yang tinggal di surga dulu? Nabi apa? Tadi Pak bilang tolong dengar materi tadi. Nabi apa nak? Nabi Adam. Siapa nama istri Nabi Adam? Siti apa tadi? Cepat. Siapa? Ini tak ada lagi ni. Fakta lagi ni. Siapa nama istri Nabi Adam? Siti apa tadi? Siti apa? Siti apa? Cepatlah. Hari siang ni cepat. Siti apa? Batal lihat ni. Siapa? Bukan Siti mana? Siti Hawa, namanya Siti Hawa. Lagi soal deh. Lagi soal 1 3. Siap. Nabi Nuh, enggak? Nabi Nuh tu selamat dari apa tadi? Nabi Nuh selamat dari apa? Kelas 1 2 3 dulu. Dari? Nabi Nuh selamat dari apa? Makanya nak dengar tadi ceramah tadi. Nabi Nuh selamat dari apa? Kelas 1 2 3. Mana ketiga? Ketiga. Siapa bilang aja? Api. Jadi kasih api. Ganam. Oke. Ini soal ganam untuk 46. 46. Nabi kita Nabi Muhammad mendapat gelar Rasul usia berapa? Ambil. 40. Cepat. Alah beli nasi es. Tapi sebulan nak beli tu pipi. Kelas 46. Dengar, umur berapa tadi?
Nah, untuk kelompok ke-6, dengar. Sebutkan 2 amalan di bulan Muharram. Cepat. 2 amalan di bulan Muharram. 2 je nak. Dia 3 dah. 2 je. Apa? 2 amalan kita di bulan Muharram. Apa tadi? Cepat. Angkat tangan. Kelompok ke-6. Apa amalan tadi? Lagi apa Ilham? Apa? Ilham. Apa? Ilham. Apa? Usaha malu lah. Ini dapat ni beli tu. Cukup lah 2 hari beli. Ilham. Apa amalan kita bulan Muharram ni? 2 je pun tak? 1 je lah. 1 je amalan. Apa? Sini. Berpuasa. Ambil. Masuk. Kak ni apa ni? Boleh kalah sama Angel. Tahu tak ada? Dah, ini 1 pertanyaan lagi untuk berenang. Nanti Pak untuk 3 lagi belum? Untuk paling benar lagi 1 lagi. Sebutkan 2 peristiwa penting di bulan Muharram. Apa 2 peristiwa? Banyak lagi. Sampai tadi yang bilang tadi. Apa 2 peristiwa je? 2 je tadi kan ada 6, 7 ni. 2 je. Apa 2? Angkat tangan. Bukan peristiwa penting. Bukan sembahyang haji peristiwa penting. Ada 7 biji tadi boleh. Yang terakhir tadi. Yang Pak bilang kau pilih mana? Pilih ini, pilih itu. Tak tahu ke apa peristiwa penting? Bukan berpuasa. Ni untuk anak 1, 2, 3. Senang ni. Kelas 1, 2, 3. Kita ni berpuasa nak wajib. Itu di bulan apa nak? Okey. Senang itu. Buang angkat tangan dulu Pak Setan. Makanya dia dengar tadi Ni 1 pertanyaan. Pak suruh ibu Kepsek lah memberi pertanyaan Pak suruh ibu Kepsek memberi pertanyaan. Ni. Ibu pertanyaan dulu. Kasih ibu. 1 pertanyaan. Untuk 1, 3 je. Nah, yang senang aja ya. Sedang kelas 1, 2, 3 kan? Ada yang solat aja ya. Ini pasti dah tahu semua nak? Dalam 1 hari, dengar ibu, dalam 1 hari kita mengerjakan solat ada berapa waktu? Ilham belum? Salah. Apa lagi? Itu tak itu. Salah. Durian dong. Mantap. Ya. Lagi. Berapa nih? 1, 3. Yang kelas 1, 2, 3 dengar lagi. Ya. Tuh. Angkat dulu ya. Yang berapa sama? Salat zuhur berapa rakaat? Yang jawab dia
Masih lagi. Nah, yang senang lagi nih ya. Mengenai sholat lagi lah biar paham ya. Nah, sholat maghrib berapa rakaat? 3. Jangan disebut. Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan. Ya. Nih saya kasih kesempatan kasih betul enggak? Betul. Baiklah, kita 1, 2, 3. Untuk 1, 2, 3 tunjuk tangan dulu, jangan itu jawab. Tunjuk tangan dulu baru dijawab. Pertanyaannya, apa doa azan? Doa sesudah azan. Doa sesudah azan. Yang mudah itu. Bella yang untuk 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doa bangun tidur. Doa mau tidur, Bang. Baiklah, kalau tak tahu doa itu, kita doa sesudah makan. Diam. Doa makan nak, doa makan. Sesudah. Ulang. Nah, lagi ulang, cukup ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Ya baiklah. Kalau tak tahu sesudah makan, sebelum makan. Oke. Ayo. Nah, Pak rasa cukup sekian penyampaian Pak hari ini. Pak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas penyampaian tausiah dari Pak Yayan. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya